Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Fajrin. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai welding imperfection atau ketidaksempurnaan pada pengelasan. Di sini dia salah satunya adalah cavities atau rongga ya. Jadi cavity sendiri di sini ada berbagai jenis. Jadi ada yang gas cavity, di mana dia terbentuk karena adanya gas yang terjebak ya, terperangkap. Kemudian ada yang shrinkage cavity atau rongga karena penyusutan ya, penyusutan rongga penyusutan. Dan di sini dia disebabkan oleh shrinkage during solidification. Jadi penyusutan selama proses pendinginan, pemadatan, solidifikasi. Nah, untuk yang gas cavity di sini ada berbagai jenis, ada berbagai tipe dari mulai gas pore hingga surface pore. Ya, kemudian kalau yang shrinkage cavity dia mulai dari interdendritic shrinkage sampai transgranular micro shrinkage. Seperti itu. Terkait jenis cavities. Selanjutnya untuk yang gaspol ya, untuk yang gaspol di sini dia merupakan tipe eh, gas cavity ya atau rongga ya, rongga gas yang dia terlihat seperti spherical shape ya, seperti bentuk bulatan dan di sini dia cavity-nya rongganya terbentuk karena adanya eh, gas ya, gas yang terperangkap pada weld metal ya, pada logam las atau hasil las-lasan. Gaspornya di sini ya, penyebabnya, cause-nya dia berupa dump flux atau elektroda yang terkorosi hingga hingga di sini too high a shielding gas flow ya. Jadi lebih terlalu tinggi ya shielding gasnya, gas pelindungnya, flow rate-nya ya atau apa eh, arah dari bukan arah tapi lebih ke flow rate ya dari yang menghasilkan turbulence. Jadi di sini dia dikhususkan untuk pengelasan yang metode dengan MIG, MAG dan TIG. Nah, untuk prevensinya atau pencegahannya untuk yang tadi yang yang MMA ya, metode MMA yang karena dam flux atau elektroda yang terkorosi menggunakan elektroda yang kering dan kondisinya juga baik ya, juga bersih. Kemudian yang untuk yang tuh high shielding gas flow rate-nya di sini mengoptimasi ya gas flow rate-nya ya preferensinya. Jadi ini disebutkan ya penyebab dari gas bor beserta pencegahannya, prevensinya. Nah, untuk yang selanjutnya adalah wormhole. Jadi wormhole seperti di sini seperti lubang cacing ya. Dia bentuknya tubular ya, tubular atau elongate cavities ya. Jadi dia berupa rongga-rongga yang terbentuk karena ya gasnya terperangkap di proses solidifikasi. Dan di sini biasanya wormholes-nya ya, lubang cacingnya seperti lubang cacing terbentuk dalam grup ya. Di sini terlihat dalam grup atau secara individual. Dan di sini wormhole mungkin terlihat seperti metal kristal ya, seperti kristal logam dari atas. Dan di sini biasanya dia terhabis ya, worn out pada rate yang sangat cepat. Kemudian lubangnya di sini ya, holes-nya bisa saja muncul seperti apa rangka tulang ikan ya, ya herringbone array pada pengujian radiografi dan eh, dan dia some may even break at the surface of the well. Jadi dia bisa saja tidak ada atau terpotong, terputus pada bagian surface dari hasil pengelasan. Selanjutnya wormholes-nya, jadi prevention-nya di sini kalau misalnya ada gross contaminant of preparation surface, jadi ada kontaminasi ya pengotor pada proses preparasi surface-nya, surface materialnya, itu yang di sini yang bisa dilakukan adalah cleaning prosedur ya, terutama. Kemudian di sini laminate work surface, jadi permukaannya terlaminasi, jadi harus mengganti parent materialnya dengan
material yang tidak terlaminasi, misalnya tidak tercoating seperti itu. Kemudian di sini crevice ya, crevice in work surface due to joint geometry. Jadi misalnya di sini ada lubang ya karena di bagian permukaan materialnya karena adanya joint geometri, geometri gabungannya. Dan di sini bisa dilakukan preventionnya atau pencegahannya dengan mengeliminasi, mengurangi ya bentuk joinannya yang nantinya akan menghasilkan crevice atau lubang. Nah, selanjutnya adalah crater pipe. Ya, crater pipe di sini ya, dia seperti lubang ya di ujung hasil las-lasan, di mana dia biasanya terjadi karena skill atau kemampuan dari weldersnya itu masih kurang. Dan di sini dia terbentuk karena shrinkage. Ya, shrinkage dari proses solidifikasi ya. Dia penyusutan karena saat selama proses solidifikasi dari hasil pengelasannya. Kemudian di sini penyebabnya di sini ya tadi ya sudah disampaikan kurangnya kemampuan skill ya dari weldernya untuk memproses ya atau menggunakan high current atau arus yang sangat tinggi. Nah, di sini harus di retrain ya weldernya harus di training kembali. Kemudian inoperatif crater filler jadi slope out pada eh, pengelasan dan metode TIG. Jadi di sini harus menggunakan correct crater filling techniques. Jadi harus menggunakan teknik crater filling ya, pengisian crater yang tepat. Selanjutnya adalah porosity, ya. Jadi porosity dan cavities lainnya atau rongga lainnya di sini dia seperti wormholes atau blowholes. Di sini dia disebabkan oleh gas atau udara yang terperangkap ya. Dan di sini dia terperangkap pada hasil pengelasan atau selama proses pengelasan. Dan di sini diklasifikasikan menjadi internal dan volumetric defects. Jadi porosity sendiri ya, porositas dia bisa berupa linear, localized, jadi dia eh, hanya terpusat pada daerah tertentu. Kemudian di sini ada surface pores, jadi rongganya hanya di bagian permukaan. Kemudian di sini ada beberapa gas pores distribute ya in a substantially random. Jadi dia eh, tersebar ya, tersebar pada beberapa bagian yang acak, tapi dia uh, but uniform manner throughout throughout the weld metal or a wormhole. Jadi di sini dia bentuknya bisa saja seragam di bagian ya weld metalnya atau di bagian wormhole-nya. Kemudian dia di sini unelongate or tubular gas cavity in the weld metal. Jadi di sini dia berupa elongasi atau gas cavity-nya ya tubular gasnya atau cavity-nya dia berupa tubular gas. Dan di sini dapat disebabkan oleh insufficient or excessive shielding gas. Jadi porositas juga bisa disebabkan karena ketidakcukupnya ya kekurangan atau kelebihan dari shielding gasnya atau gas pelindungnya dan bisa juga dari kontaminasi ya pencemaran atau pengotor dari weld joint ya yang disebabkan ya yang dimana pengotornya itu dia berasal dari oli, paint, cat dan karat seperti itu. Nah, ini untuk yang surface porosity ya. Jadi untuk yang surface porosity, jadi a gas pore that breaks the surface of the weld. Jadi di sini dia ada di bagian permukaan dari hasil pengelasannya, ya. Jadi itu yang dimaksud dengan surface porosity. Jadi penyebabnya tadi ya contaminate surface. Jadi bisa saja permukaan dari uh, material yang mau dilas itu kotor atau elektrodanya yang kotor, jadi harus dibersihkan prevensinya. Ya. Kemudian tadi ya, too high shielding gas flow rate resulting in turbulence. Jadi shielding gas atau gas pelindungnya yang terlalu tinggi, dia menghasilkan gas flow rate yang hasilnya dia berupa turbulence ya, sehingga dia menghasilkan porosity. Jadi harus mengoptimasi mengatur gas flow rate. Kemudian juga ada lagi penyebabnya adalah low fluxing activity pada metode pengelasan MIG dan MI.
MEG, jadi harus menggunakan high activity flux. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai cavities atau imperfection, salah satu imperfection pada welding. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas kehadirannya, atas atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.